antara birahi, cinta, dan rasa hormat dalam konteks berpasangan. Level yang paling bawah adalah birahi. Ini murni dorongan biologis untuk berkembang biak, makanya fokusnya pada penggunaan organ reproduksi. Ini murni program DNA untuk mempertahankan eksistensi spesies. Program DNA ini memicu hormon-hormon tertentu dan di-trigger oleh waktu. Dimulai pada masa puber awal, pada malam atau pagi hari, ketika dingin atau hujan, terutama di saat tidak ada hal-hal lain di dalam pikiran, otak kosong, dan program of the day nggak ada. Program mempertahankan eksistensi spesies ini begitu kuat di setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Makanya disebut nafsu karena pengendaliannya susah. Sering juga disebut naluri kebinatangan. Ini makanya terjadi one night stand yang tanpa pandang bulu, tanpa seleksi. Siapa saja yang mau karena hanya merupakan dorongan biologis untuk berkembang biak, meneruskan keturunan, memastikan kelanjutan eksistensi spesies. Kalau seseorang berusaha menarik perhatian lawan jenisnya dengan menggunakan organ seksualnya atau memberikan indikasi akan adanya akses ke situ, tanpa pandang bulu, tidak ada target spesial. Siapa saja yang tertarik dan mau, maka nafsu birahinya lah yang sedang aktif. Perasaan ini biasanya cuma jam-jaman atau paling banter harian, selesai pada saat hasrat sudah tersalurkan. Lalu muncul legalitas penyaluran nafsu ini dan akibat-akibatnya dengan istilah dihalalkan. Melalui lembaga pernikahan, orang melakukan hal ini cuma untuk legalitas sosial nafsu biologis, memanage akibat-akibatnya yaitu anak. Legalitas ini sering tanpa rasa cinta, hormat, atau percaya, dan diikuti perasaan penyesalan dan terjebak. Kemudian manusia berkembang menjadi makhluk emosional, mulai muncul apa yang dinamakan cinta. Pada intinya cinta hanyalah percikan birahi yang terfokus pada satu orang saja untuk jangka waktu yang agak lama. Percikan ini dimulai tanpa dasar, tidak masuk akal dan tidak bisa dijelaskan, namun tidak segera berakhir. Perasaan membara terhadap sang objek cinta, dibangun dengan angan-angan yang ditumpuk setiap harinya, harapan positif akan hidup bahagia bersama orang tersebut di atas pelangi. Tidak masuk akal dan tidak realistis. Masa ini disebut masa mabuk cinta. Penderitanya memakai kacamata pink. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karakter sesungguhnya dari orang yang dijatuhi cintanya. Penderitanya tidak jatuh cinta kepada objek cintanya, tetapi kepada ilusi yang dibangunnya sendiri setiap hari terhadap objek cintanya. Rasa cinta yang membara ini biasanya bertahan sekitar 1 tahun. Yang terakhir adalah rasa hormat. Ini terjadi setelah ada interaksi yang lama tanpa modus tertentu. Terjadi pengenalan karakter. Terbongkar sifat-sifat baik melalui pembuktian real tanpa didasari oleh nafsu birahi. Terjadi rasa percaya, rasa ingin melindungi, keinginan untuk selalu membahagiakan orang tersebut, rasa hormat dan menghargai. Ini pada umumnya kemudian akan selalu diikuti oleh rasa cinta dan kemudian birahi. Rasa cinta dan birahi yang menjadi akibat dari rasa hormat ini biasanya terisolasi hanya kepada orang itu saja. Inilah yang disebut kesetiaan. Orang yang menjadi objek rasa hormat ini biasanya akan dianggap aset kehidupan, bukan liability. Jadi siklus awal mulanya terbalik ya. Rasa hormat ini bisa bertahan seumur hidup. Jadi, pilih mulai dari mana, terserah kamu ya.